Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadila dengan nomor induk mahasiswa 2101973 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang sudah saya tulis mengenai upacara pemakaman di Jepang dan kaitannya dengan Indonesia. Berikut adalah abstrak yang digunakan dalam artikel jurnal ilmiah ini. Sebagai pendahuluan, dewasa ini pandemi COVID-19 sudah menjadi buah bibir setiap masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kemudian muncullah satu gagasan di mana jenazah korban COVID-19 harusnya dikremasi agar virusnya ikut mati. Namun, gagasan ini ditolak karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam, dan pengkremasian mayat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun budaya pengkremasian mayat sebenarnya sudah ada di Indonesia, tepatnya di Bali yang dikenal dengan nama ngaben. Begitu pula yang terjadi di Jepang. Negara matahari ini pun memiliki upacara pemakamannya tersendiri. Upacara pemakaman ini disebut dengan Osoushiki. Saya akan memaparkan 4 materi. Yang pertama, pengertian Osoushiki. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan dalam Osoushiki. Ketiga, tahapan-tahapan Osoushiki. Dan yang keempat, mampukah Osoushiki diterapkan di Indonesia? Metode penelitian yang saya gunakan dalam penulisan artikel jurnal ilmiah ini adalah mengambil beberapa sumber pustaka sebagai referensi dalam membuat artikel. Kita akan memulai paparan materi yang pertama, yaitu pengertian, yang akan dimulai dengan pengertian upacara pemakaman. Upacara pemakaman adalah sebuah upacara yang bertujuan untuk mendoakan, mengingat, serta memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Osoushiki berasal dari kata sou, yang artinya mengubur, dan shiki yang artinya adalah upacara. Jadi, Osoushiki dapat diartikan sebagai upacara penguburan. Osoushiki juga memiliki beberapa tahapan-tahapan di dalamnya. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Osoushiki. Yang pertama itu adalah mengenakan pakaian yang pantas. Menggunakan adat Jepang, maka seorang laki-laki harus mengenakan jas hitam polos dengan dalaman kemeja putih. Kemudian untuk wanita menggunakan gaun hitam polos atau kimono. Layaknya di Indonesia yang dimana ada tradisi memberikan uang duka cita ke pihak keluarga yang sedang berduka, di Jepang juga melakukan tradisi ini. Dan tradisi ini disebut dengan koden. Jangan pernah memberikan jumlah uang yang ada angka 4 dan 9. Karena angka 4 sering dibaca dengan shi, yang artinya sama dengan mati. Sedangkan 9 dibaca ku, yang artinya adalah kurushi atau menderita. Sudah sepantasnya sesama manusia memiliki rasa simpati apabila ada kejadian tidak menyenangkan menimpa orang lain. Dalam tradisi Osoushiki di Jepang, mereka mempunyai ucapan bela sungkawanya sendiri, yaitu konotabi wa makoto ni gosou shama desu atau okuyami moshiagemasu. Biasanya pihak keluarga akan menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu, dan para tamu pun tidak boleh menolaknya. Ada juga hari yang tidak boleh melakukan Osoushiki, yaitu Tomobiki. Tomobiki itu adalah hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya ada tata ruangan tempat dilaksanakannya Osoushiki. Para tamu duduk di kursi yang sudah disediakan dengan posisi berhadapan dengan peti jenazah. Sementara keluarga jenazah bergantian mendoakan jenazah dengan memegang dupa yang kemudian ditanamkan pada kendi kecil di atas meja altar. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Osoushiki memiliki beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan awal. Dimulai dengan pemulangan mayat ke rumah duka. Apabila seseorang meninggal di rumah sakit, maka pihak rumah sakit akan mengirimkan jasad ke pihak keluarga yang meninggal menggunakan kurir. Kemudian peletakan mayat. Biasanya dalam 24 jam, mayat seseorang belum bisa dibakar karena beberapa ketentuan. Dan yang ketiga, membagi pekerjaan. Karena banyaknya tahapan-tahapan yang ada di Osoushiki, maka pihak keluarga sudah seharusnya membagi pekerjaan untuk membuat pengaturan acara, pembuatan laporan kematian, perizinan pembakaran, persiapan pakaian mayat, dan lain-lain. Kemudian keempat, memasukkan mayat ke dalam peti. Suya merupakan tahapan Osoushiki yang dimana keluarga, kerabat, teman, dan orang-orang terdekat datang bersama dengan memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Tahapan-tahapan Suya. Yang pertama, pihak keluarga datang 2 jam sebelum Suya dimulai. Yang kedua, setelah persiapan, pihak keluarga langsung menerima tamu, dan pihak keluarga dan pengurus upacara pemakaman duduk terlebih dahulu diikuti oleh para tamu. Dan yang ketiga, ketika biksu Buddha telah datang, maka Suya dapat segera dilaksanakan. Keempat, biksu melantunkan doa
kepada orang yang sudah meninggal. Dan yang kelima, setelah serangkaian acara selesai dilakukan, biksu pergi meninggalkan tempat upacara. Yang terakhir, setelah penutupan suya, pihak keluarga dan para tamu memberikan salam dan penghormatan terakhir, beserta ucapan terima kasih kepada orang yang sudah meninggal, tahapan Kokubetsu Shiki, yang dimana tahapan ini berisi ucapan selamat tinggal kepada orang yang sudah dikremasi, dan biksu akan datang kembali untuk membacakan doa. Kokubetsu Shiki memiliki 9 tahapan. Di antaranya, persiapan menerima tamu seperti yang ada di dalam suya. Namun kali ini mereka berkumpul sekitar 1 jam untuk mempersiapkan benda-benda yang akan digunakan sebagai penghormatan dan terima kasih kepada orang yang telah meninggal. Pihak keluarga menerima tamu dan menentukan tempat duduknya sebelum acara dimulai. Yang ketiga, inti acara ini dimulai saat biksu mulai membacakan doa. Yang keempat, setelah biksu membakar dupa, pihak keluarga dan para tamu bergiliran membakar dupa dan berdoa. Selanjutnya, setelah membakar dupa, mereka bersiap-siap untuk mengeluarkan mayat dari peti matinya. Kemudian pihak keluarga akan menghiasi mayat dengan menaburkan bunga di sekelilingnya. Keenam, setelah tiba di pembakaran mayat, segera dilangsungkannya pembakaran mayat. Setelah pembakaran mayat, pihak keluarga pun memungut tulang jenazah dengan sumpit untuk dimasukkan ke dalam pot secara bergiliran. Yang selanjutnya, mereka mengadakan proses penguburan. Yang terakhir, setelah kembali dari tempat penguburan dan pembakaran mayat, pihak keluarga kembali mengadakan makan bersama kerabat dan biksu yang telah membantu. Hal ini dinamakan Soujin Otoshi. Paparan materi yang selanjutnya adalah, mampukah Ososhiki diterapkan di Indonesia? Di Indonesia memang sudah banyak tata cara pemakaman yang berbeda antara suku dan adat di setiap daerah. Jika menyangkut tentang masalah agama, orang Jepang menolak upacara pemakaman dengan cara Islam karena lahan yang sudah terbatas untuk dijadikan kuburan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel jurnal ilmiah beserta presentasi yang sudah saya buat ini adalah, Ososhiki merupakan upacara pemakaman yang ada di Jepang. Namun sayangnya, Ososhiki tidak akan bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Karena Indonesia penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, sedangkan pengkremasian mayat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya upacara pemakaman di Jepang yang disebut dengan Ososhiki. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.